Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kenapa saya semangat? Karena banyak sekali sahabat kahfi yang mendapatkan keberkahan dengan sholawat Anasiyah. Di kesempatan kali ini saya akan bacakan testimoni dari Ibu Ningsih. Ya, nanti akan saya bacakan. Dan sebelum ke testimoni, bagi semua sahabat yang mau testimoni atau mau silaturahmi, bisa di nomor telepon 082240715530. Jangan disingkat-singkat ya sahabat, biar saya tidak belepotan bacanya. Dan untuk semua sahabat, tebar kebaikan dengan menekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Karena biar semakin banyak testimoni dan biar semakin banyak jemaah Kahfi 82. Dan saya ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan katsira. Semoga menjadi amal soleh yang tidak terputus untuk semua sahabat Kahfi 82 yang sudah menekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Pokoknya saya tidak akan bosan-bosan untuk semua sahabat Kahfi. Saya akan selalu mendoakannya biar yang punya hutang lunas, yang lagi punya hajat, misalnya mau jual rumah, jual tanah, jual aset, atau mau hajatnya belum terkabul. Saya doakan pokoknya semoga dikabulkan. Kabul, berkah, terkabul tanpa susah payah. Oke, kita langsung bacakan testimoninya. Tapi sebelum saya bacakan, saya minum dulu air. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, nikmat seger. Bacakan ya sahabat. Nontonnya sahabat dari awal sampai akhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kahfi, alhamdulillah sekarang saya bukan bersilaturahmi lagi, tapi saya bisa bersilaturahmi dan bertestimoni. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas pertolongan Engkau yang selama ini dinantikan. Pak Kahfi, dulu ketika saya silaturahmi sama Pak Kahfi, saya membawa berbagai permasalahan, khususnya masalah hutang. Di sini saya akan menjelaskan kedahsyatan sholawat Anasiyah. Sebelum ke testimoninya, perkenalkan saya Ibu Ningsih. Saya dari Bali, tapi saya berdomisili di Jakarta. Tempat saya tempat saya usaha di Jakarta, dan alhamdulillah saya pun punya usaha di Bali. Pak Kahfi, saya sangatlah pusing dengan hutang ini karena di samping saya hutangnya ke bank, ke rentenir, ada ke perorangan juga yang bisa disebutkan jumlahnya ratusan juta, dan sangatlah membuat saya menjadi setiap hari memikirkan hutang. Bahkan bukan setiap hari lagi, tapi setiap detik saya harus memikirkan hutang, gitu ya. Kejenuhan yang membuat saya harus membayar hutang setiap saatnya. Saya harus kebingungan setiap saat. Maka dari itu saya cari solusi. Saya ketikkan aja di YouTube bagaimana cara melunasi hutang. Akhirnya saya menemukan beberapa channel YouTube yang membahas sholawat. Salah satunya channelnya Pak Kahfi. Di situ saya mempraktikkan ilmu aneh pelunas hutang cepat, yang waktu itu Pak Kahfi celupkan kertas ke air. Pertamanya, masa iya sih saya berpikir seperti itu, dengan dicelupkan saja itu bisa lunas. Tapi Pak Kahfi bilang bukan masalah dicelupkannya, tapi masalah amalannya dan wasilahnya. Tentu kita jangan sampai melenceng dari akidah, itu yang Pak Kahfi bilang. Akhirnya saya beranikan diri waktu itu telepon, walaupun saya malu, tetapi karena saya ingin tahu ilmu yang saya amalkan dan biar saya paham dan biar saya mantap untuk mengamalkannya. Akhirnya saya menggunakan media air juga yang dari Pak Kahfi. Alhamdulillah Pak Kahfi, hutang saya sekarang selesai. Ceritanya begini, saya ini bisa disebutkan
seorang pengusaha. Hutang saya kalau ditotalkan ada sekitar 300 juta. Pokoknya kalau ini mah Pak Kahfi membuat saya selalu kebingungan karena saya seorang single parent, harus berjuang. Di samping menjadi seorang ibu, saya harus menjadi seorang bapak untuk membiayai anak-anak sekolah, kuliah, dan untuk kebutuhan. Nah, akhirnya sesuai dengan arahan Pak Kahfi, saya amalkan malam minggu 7 hari berturut-turut tanpa terputus. Saya melakukannya berkali-kali, bukan seminggu 2 minggu, bahkan berkali-kali saya tidak sanggup, tapi saya latih terus. Akhirnya saya menemukan ketenangan, menemukan jawaban. Pak Kahfi bilang, kalau bukan dari sekarang mau kapan lagi, kalau bukan diri kita mau siapa lagi. Akhirnya saya praktekkan, alhamdulillah. Singkat cerita, saya alhamdulillah ditemukan sama orang yang mencari lahan di Bali untuk membuatkan rumah. Alhamdulillahnya di situ kebetulan ada saudara saya. Akhirnya saya tawarkan, akhirnya tanpa banyak ini itu bisa terjual. Alhamdulillah saya mendapatkan uang yang bisa disebutkan bersyukur banget, mendapatkan 70 juta. Nah, di situ saya Masya Allah sangat dahsyat sekali. Saya pikir ini amalan, padahal saya belum rutin, saya mendapatkan keberkahan. Dimandapkan lagi, saya amalkan benar-benar. Yang tadinya 7.000, saya amalkan 12.000. 7.000 saya amalkan di waktu malamnya, dan yang sisanya saya cicil. Masya Allah, alhamdulillah, ternyata saya mendapatkan proyekan yang sangat luar biasa di tempat usaha saya di Jakarta. Alhamdulillah saya mendapatkan percetakan waktu kemarin, waktu saya mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Alhamdulillah mendapatkan proyekan atau orderan dahsyat yang bisa disebutkan bisa melunasi hutang saya. Kalau diceritakan panjang Pak Kahfi, itulah intinya dari semua ini. Jawaban saya selama mengamalkan, di samping saya dapat ketenangan, ketentraman, mudah ibadah, saya rasakan berkah, dan yang tadinya saya sulit untuk tidur, sekarang saya bisa tidur, dan yang paling utama saya bisa beribadah dan terbebas dari hutang. Itu yang bisa disampaikan. Bila dalam penjelasannya terlalu panjang, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Berjuta terima kasih saya ucapkan untuk Pak Kahfi. Pak Kahfi, salam semangat, salam berkah, dan saya ucapkan semoga Pak Kahfi kebaikannya selama ini menjadi amal soleh untuk Pak Kahfi dan senantiasa dilindungi beserta keluarganya. Wassalamualaikum, Ibu Ningsi. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah ya sahabat. Saya sampai merinding. Kenapa merinding? Ternyata banyak sekali ya dengan keberkahannya sholawat Anasiyah yang tadinya utangnya sulit terselesaikan bisa tuntas dalam waktu yang sangat cepat. Nah tentu itu di video sebelumnya yang menggunakan media air ini ya, itu kembali lagi silahkan ya, jangan ini ya sahabat ya, mau pakai air sendiri silahkan, mau dari tempat kami silahkan. Nah di sini saya sangat merinding gitu ya. Ternyata Ibu Ningsi ini, beliau tadinya punya hutangnya ke bank, ke rentenir, bahkan ke perorangan. Masya Allah, dengan wasilahnya bisnis atau tadi ya sudah dijelaskan, tentulah kok orang-orang bisa mudah menggapaikan keberkahan, keajaiban. Saya mah jangankan hutang ratusan juta, jutaan aja sulit. Nah itu dia ya sahabat. Hilangkan pikiran-pikiran atau energi-energi negatif biar kita mendapatkan keberkahan, biar kita mendapatkan
keajaiban atau kita mendapatkan benar-benar apa yang kita harapkan. Hilangkan hal-hal yang negatif, karena apa yang kita petik itulah yang akan kita dapatkan. Jadi Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Kalau kita prasangkanya baik, tentu kita akan dapatnya baik. Nah, tentu itu butuh perjuangan, karena setan akan menggagalkan kita. Setan akan membisikkan kita biar kita ragu, biar kita ini tidak konsisten, biar kita ini benar-benar dihantui dengan rasa was-was, diganggu dengan hal-hal yang membuat kita sulit untuk melakukan riyadhah, sulit untuk melakukan sholawat. Nah, jadi kesimpulannya, keajaiban ini tentu sahabat harus tahu perjuangannya. Seperti Ibu Ningsih tadi, tentu beliau berjuang bagaimana bisa melakukan riyadhah, dan akhirnya beliau pun memetik hasilnya. Untuk semua sahabat ya, saya selalu bilang, kalau bukan dari sekarang mau kapan lagi? Kalau bukan dari diri kita, mau siapa lagi? Ayo bangkit, ayo raih hajat kita, ayo kita raih ijabahnya Allah dengan kita merayu terus dengan senantiasa sholawat Anasiyah bacaannya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, sholawat Anas bin Malik, sholawat menuntaskan berbagai masalah, sholawat yang penuh dengan keberkahan. Tentu itu butuh perjuangan. Maka dari itu sahabatku yang punya hutang, jangan berkecil hati. Yang hajatnya belum terkabul, terus sholawat. Karena dengan kita sholawat, kita akan mendapatkan keberkahan baik dunia ataupun akhirat. Nah sahabat, apakah mau berhenti sampai di sini? Tidak bersolawat lagi? Karena kita hajatnya belum terkabul? Maka ketika sahabat berhenti, artinya sahabat berhenti juga menjemput pertolongan Allah. Dan berhenti juga dari syafaatnya Allah. Itulah yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kafil 82 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.